أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya Allah taala berikan taufiknya kepada kita sehingga pada malam hari ini kembali Allah taala memperkenankan kita untuk bertemu kembali membahas firman-firman Allah taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita tentunya meraih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dalam hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki menjadi baik, maka Allah Ta'ala akan jadikan dia faham tentang agamanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih di jalan itu. Semoga Allah taala terus berikan kita kemudahan dan kemudahan, kenikmatan dan kenikmatan dalam rangka menuntut ilmu sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita senantiasa berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dalam kitab Syarah Masailil Jahiliyah, di mana kita sudah sampai poin yang ke-19 ya. Sebelumnya di pertemuan yang lalu kita bahas poin yang ke-18, yaitu apa? Bertentangan ya. Bertentangan penisbatan mereka kepada para nabi. Mereka mengaku mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi faktanya amalan mereka bahkan keyakinan mereka tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi yang mereka nisbatkan pada mereka. Nah, ini adalah sifat orang jahiliyah terdahulu yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aplikasinya kepada kita untuk umat Muhammad saat ini adalah siapapun di antara kita jangan bersifat seperti itu. Ketika kita menisbatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita menisbatkan diri bahwasanya kita ini adalah pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, maka buktikanlah penisbatan itu. Sebagai umat Muhammad, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beramal seperti yang beliau ajarkan, mengamalkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam yang kita dapatkan dalam Al-Quran ataupun kita dapatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Bukan mengada-ngada, bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang itu sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Baik, berikutnya kita akan masuk ke poin ke-19. Halaman 94 ya dalam kitab. Qala al-muallif rahimahullahu taala, aibu salihina bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Aibu salihina, mencela orang-orang saleh. Ya. Mencela orang-orang saleh bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim, disebabkan perbuatan sebagian orang yang menjadi pengikut mereka. Ya, disebabkan perbuatan sebagian orang yang menjadi pengikut mereka. Jadi mencela orang-orang soleh bukan disebabkan kesalahan orangnya, bukan disebabkan kesalahan ajarannya, tapi hanya karena ada sebagian dari pengikutnya yang melakukan kesalahan. Ya, sebagian pengikutnya yang melakukan keburukan, namun keburukan ini dinisbatkan kepada yang diikuti. Ini kurang tepat. Al-mas'alatu tasi'ata asyrata, masalah yang ke-19, qadhuhum fi ba'di salihina, celaan mereka terhadap sebagian orang soleh. Celaan mereka terhadap sebagian orang soleh bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim, disebabkan perbuatan sebagian orang yang menjadi pengikut mereka, disebabkan perbuatan sebagian orang yang menjadi pengikut mereka, ka qadhil yahudi fi Isa, seperti celaan orang Yahudi terhadap Nabi Isa. Wa qadhil yahudi wan nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan celaan orang Yahudi dan Nasrani terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi mencela pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Bukan ya? Mencela ajaran atau Nabi Musa alaihi salam disebabkan ada sebagian pengikut Nabi Musa alaihi salam yang sengaja merubah-rubah isi Taurat. Begitu juga orang Yahudi mencela Nabi Isa alaihi salam, disebabkan begitu juga perbuatan pengikut Nabi Isa alaihi salam yang merubah isi kitab Injil, menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, katanya. Menjadikan dalam peribadahan itu ada sifat trinitas, yaitu tiga apa istilah itu? Trinitas, tiga jadi satu, atau apa namanya? Three-in-one. Hah? Iya, tiga Tuhan tapi hakikatnya satu gitu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, ya kan begitu. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini mereka lontarkan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi wassalam. Kesalahan itu mereka lontarkan, padahal yang melakukan kesalahan bukan Nabi Musa dan bukan juga Nabi Isa alaihi salam. Yang melakukan kesalahan adalah
pengikutnya. Pengikutnya melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu dinisbatkan kepada orang-orang soleh. Ya. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga tak luput dari celaan tersebut. Karena memang faktanya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjerumus dalam perkara-perkara yang sama seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ada yang menyembah-nyembah kubur. Ada yang bahkan memuliakan kepada benda-benda, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengatakan bahwasanya Islam agama yang tidak benar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ajaran yang tidak benar. Apakah pemikiran seperti ini bisa diterima? Tentu tidak, ya. Secara logika saja tidak, ya. Kita diajarkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita diajarkan setiap kali, khususnya sesama muslim melakukan kesalahan, apakah boleh atas dasar kesalahan itu kita mencela orangnya? Tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hentikan kemungkaran tersebut dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya. Hentikan. Fa illam yastati' fa bilisani. Tidak bisa menghentikan dengan kekuatan, hentikan dengan lisan. Dengan menasehati, dengan memberikan peringatan dan lain sebagainya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Pakai lisan pun tak sanggup, maka dengan pengingkaran hati, mendoakan orang tersebut kiranya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika at'aful iman. Akan tetapi yang bisanya hanya mendoakan dan mengingkari itu dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan kita untuk mengolok-ngolok orang lain karena kesalahan. Tidak pernah, ya. Bahkan Rasulullah SAW juga yang bersabda, "Man satara musliman satarallahu lahu fil akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan tutupi aibnya nanti di akhirat, pada hari kiamat. Kita kan disidang di depan semua orang kan. Ketika kita satu persatu dipanggil oleh Allah Ta'ala, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, satu persatu menghadap kepada Allah Ta'ala. Di mana itu? Di hadapan Allah Ta'ala, dan juga disaksikan oleh seluruh makhluk yang Allah Ta'ala bangkitkan. Semua akan tahu, si Fulan ternyata dulu di dunia ada yang melakukan dosa ini, oh dia rupanya pelakunya. Ternyata dahulu ada kejadian seperti ini, oh ternyata dia penyebabnya. Si Fulan dahulu kayaknya begini dan begitu, ternyata oh begitu orangnya. Itu semua nanti akan Allah Ta'ala tunjukkan. Allah Ta'ala akan buka aib itu di depan semua orang, dan semua orang akan ingat. Jangan kira kejadian di dunia ini kemudian kita lupakan begitu saja, tidak. Semua kita akan ingat. Memori itu akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala saat kita dibangkitkan untuk menghadap Allah Ta'ala. Sehingga yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, dia akan ingat detil perbuatan dosanya, sehingga ketakutan menghadap Allah Ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh, dia akan merasa gembira, akan bangga, mengingat kembali ternyata dahulu tidak sia-sia. Ternyata dahulu perbuatannya,
kelelahannya, rasa capeknya itu semua berbuah manis di hadapan Allah Ta'ala hari itu. Nah, itu semua akan disaksikan oleh Allah Ta'ala. Tapi akan ada orang-orang yang saat disidang oleh Allah Ta'ala, saat akan dibuka aibnya semua dosa-dosa yang dia lakukan di dunia, orang tersebut ditutupi dengan tabir, sehingga tak ada satupun yang bisa melihat antara dirinya dan Allah Ta'ala saja. Itulah orang-orang yang Rasulullah SAW sebutkan, man satara musliman satarallahu lahu fil akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Ta'ala akan tutupi aibnya nanti di akhirat, pada hari kiamat. Nah, itulah kita dalam menghadapi kesalahan-kesalahan orang. Artinya apa? Poinnya di situ, orang yang langsung saja yang melakukan kesalahan tidak boleh kita bully, ya, ibaratnya begitu ya. Nggak boleh dibully gara-gara dia melakukan satu kesalahan, gara-gara dia melakukan satu perbuatan dosa, lalu dibully, lalu diceritakan ke banyak orang, disampaikan kepada orang lain. Nah, ini nggak benar dalam Islam. Nah, apalagi seperti yang dibahas dalam buku ini, orangnya nggak melakukan itu. Yang salah adalah orang-orang yang mengikutinya. Lalu kenapa kesalahan itu disematkan kepada yang bukan pelakunya, orang lain? Walaupun dia menjadi tokoh bagi orang-orang tersebut. Nah, ini perhatikan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Maka perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Ta'ala. Kita garis bawahi walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa merekanya? Rasulullah SAW, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Ini yang dimaksud mereka di dalam kata ini. Dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan cara yang baik. Artinya apa? Ada ternyata nanti di belakang hari yang mengaku sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku sebagai pengikut sebagaimana amalnya orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, tapi amalan mereka tidak ihsan. Amalan mereka amalan yang buruk. Jadi ada pengikut Nabi Muhammad SAW mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mengerti tentang Islam tapi juga bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan ada juga yang tersesat di jalannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada yang begitu-begitu. Makanya dikasih catatan walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Dimaksudkan ihsan di sini adalah benar-benar mengikutinya, mempelajarinya, mengilmuinya, dan juga mengamalkannya. Itu baru namanya ihsan. Jadi bukan hanya berilmu lalu tak mengamalkannya, ya. Bukan hanya kemudian semangat beramal tapi tak ada ilmunya. Enggak begitu. Tapi yang benar, yang ihsan itu adalah benar-benar dia mengilmuinya, mencari ilmunya, mentelaahnya, membacanya, menelitinya, mendengarkannya, dan seterusnya. Lalu atas dasar ilmu itulah dia beramal. Hati-hati, ada yang tidak ihsan. Lalu ketika ada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ihsan, yang tidak baik, apakah salah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Tidak. Apakah salah agama ini? Kan tidak. Nah, betapa banyak kan orang-orang kafir sekarang yang menuding Islam itu agama yang apa? Keras, agama teroris, agama barbar, suka mengalirkan darah, suka menumpahkan darah. Banyak yang menyematkan seperti itu. Hanya gara-gara apa? Apakah salah dugaan mereka itu? Ya. Salah kalau disematkan kepada Rasulullah SAW atau kepada agama Islam itu sendiri. Tapi orang per orangnya ada kan? Ada, ya kan? Faktanya memang ada. Mengaku Muslim tapi sangat keji, sangat kejam. Membunuh orang lain itu ada seperti suatu hal yang ringan baginya. Ada yang begitu, ya. Maka tidak heran sampai keluar kalimat-kalimat seperti itu, ya. Di satu sisi kita tidak boleh menerima kalimat itu seutuhnya, di sisi lain adalah menjadi muhasabah agar memperbaiki diri. Jangan sampai agama ini rusak, risalah ini rusak hanya gara-gara perbuatan segelintir orang, atau bahkan kitalah menjadi oknum yang merusak citra agama Islam itu sendiri. Nah, jadi Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, ya, menjadi rahmat bagi segenap alam semesta. Kalau Islam ini diamalkan dengan seutuhnya, maka kesejahteraan pun akan merebak di mana-mana. Sebagaimana dahulu sudah dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Ketika benar-benar kaum muslimin melaksanakan agamanya, maka jangankan kaum musliminnya, bahkan orang-orang kafir sekalipun merasakan nikmatnya hidup bersama Islam. Kalau sekarang nggak gitu rasanya, ya memang nggak begitu karena memang tidak diamalkan secara utuh seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi balik ke poin itu, ya. Balik ke poin itu, bahwasanya sikap orang-orang jahiliyah dahulu ada yang modelnya seperti itu. Salahnya siapa, yang dituduh siapa, ya. Yang salah pengikutnya, yang dituduh melakukan keburukan adalah yang diikutinya atau panutannya. Maka kalau sekarang aplikasinya seperti apa? Banyak juga seperti itu, ya kan? Banyak kan? Yang salah satu jemaah masjidnya, yang disalahin apanya? BKM-nya, ya kan? Yang biasanya BKM-nya atau masjidnya, bahkan wah masjid itu nggak beres, masjidnya. Padahal cuma gara-gara ada satu orang jemaah yang nyeleneh gitu. Tapi dikenal apa? Masjidnya yang rusak, ya kan? Satu keluarga bagus-bagus itu kan, anak ada sepasang, ya kan? Orang tua punya anak 12, ya kan? Yang 11 baik semua, alhamdulillah. Sebiji aja nyempal gitu, yang melakukan kesalahan. Tapi yang dilakukan orang apa? Keluarganya keluarga bajingan. Keluarga buruk, ya kan? Gara-gara ada satu orang kampung di sini yang berbuat kesalahan di luar kota, misalnya di kisaran katakan, orang mana ke orang Deli Tua, dasar orang Deli Tua, ya kan? Iya kan? Dasar orang Deli Tua. Padahal berapa banyak orang Deli Tua ini, nggak semua kayak dia semua gitu kan? Orang Deli Tua pun nggak ada yang kenal sama dia, jangan-jangan KTP-nya tok numpang buat di Deli Tua, kan begitu? Gara-gara kesalahan satu orang jamaah, majelisnya dibubarkan, kan gitu ya. Pernah dengar kejadian kayak begitu? Ya, kalau belum pernah berarti antum masih baru kenal sama dakwah ini. Kalau yang sudah lama pasti tahu. Gara-gara kelakuan seorang jamaah, kajian bubar. Kajian bubar. Itu udah lagu lama seperti itu. Nah, makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di satu sisi adalah pesan bagi kita untuk muhasabah diri masing-masing, ya. Introspeksi diri masing-masing. Jangan sampai terjatuh dalam perbuatan yang malah itu akan
mencoreng nama agama kita, agama Islam ini. Karena kita semua sama-sama tahu, nggak pernah Islam mengajarkan seperti itu. Nggak pernah Islam mengajarkan menghalalkan darah orang lain, harta orang lain, kehormatan orang lain, kecuali dengan yang haknya. Ya, kecuali dengan cara yang hak. Itu salah satu instruksi. Yang kedua adalah dalam kita bersikap, ya. Dalam kita bersikap tuh hati-hati, jangan seperti orang jahiliyah begitu. Siapa yang melakukan kesalahan dan siapa yang berhak untuk diperbaiki. Jangan gara-gara satu kesalahan anggota keluarga lalu kita menghakimi satu keluarga itu, kan nggak tepat itu. Ya kan? Lakukanlah proses amar ma'ruf nahi mungkar. Lakukanlah proses untuk menutupi aib sesama muslim. Ya, dengan demikian mudah-mudahan ya akan kembali baik semuanya. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi poin ini timbal baliknya adalah bisa ke orang lain, bisa ke diri kita masing-masing ya. Tadi ya, diri kita cobalah untuk terus memperbaiki diri ya, terus memperbaiki diri karena baik buruknya kita kadang menjadi penilaian bagi orang lain. Ya. Ketika kita baik, maka juga bisa mengharumkan nama keluarga, bisa mengharumkan nama teman, bisa mengharumkan nama daerah. Ketika kita buruk, sebaliknya orang tua kita pun ikut malu, keluarga kita ikut malu, bahkan tetangganya pun kadang ikut-ikutan malu. Nah, makanya ini harus menjadi perbaikan bagi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita memperburuk ya, memperburuk suasana atau keadaan yang sebenarnya tidak demikian. Di sisi lain adalah saat kita mengambil sikap ya, hati-hati dalam mengambil sikap. Jangan kemudian kesalahannya siapa lalu kita sematkan kepada siapa. Ini hati-hati lisan ya. Hati-hati lisan, apalagi sekarang zamannya zaman media sosial yang sangat mudah sekali menyebarkan berita. Jangan gara-gara perbuatan satu orang lalu kita mengeneralkan kesalahan itu kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkan gelar-gelar seperti itu. Baik, demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, begitu juga dengan para ulama misalnya. Para ulama ya, para ulama itu nggak pernah pilih-pilih murid ya kan. Yang datang kepada mereka maka mereka terima sebagai muridnya. Ya. Tapi apa yang dilakukan muridnya, mereka kan juga nggak bisa. Para ulama nggak mungkin ya ngabsenin perbuatan muridnya satu-satu gitu kan. Jangankan manusia, kita punya piaraan ayam saja 5 ekor aja. Siapa yang bisa menanggung, apa artinya bisa benar-benar menjaga kelakuan 5 ekor ayam ini gitu. Yang nggak punya akal itu. Nanti yang satu buang kotoran di halaman orang, yang satu masuk ke halaman orang, yang satu lagi nantangin ayam orang, dengan segala macam. Itu urusan ayam, apalagi urusan manusia yang berakal. Kadang di luar kendali, ya, di luar kendali. Pernah lo kejadian itu kan beberapa tahun yang lalu itu ada salah seorang ustadz kita buka kajian di daerah Ring Road gitu kan, kemudian ada salah satu jemaahnya itu tertangkap sebagai salah seorang terlibat dalam kegiatan terorisme. Saat diinterogasi, kau ngajinya siapa? Nah, disebutkanlah nama ustadz kita itu. Ustadz Fulan. Ustadznya berkasus, namanya tercantum di koran. Padahal ketika anak tanya ke Ustadz kenal sama orang ini? Ya anak tahu dia ikut ngaji, tapi ya duduknya di belakang gitu kan. Kadang denger entah ikut ngaji, entah dia cuma numpang duduk, dia pun nggak tahu. Tapi pas diinterogasi polisi katanya murid ustadz itu. Tapi ya syukurnya ya polisi juga alhamdulillah kan nggak semudah itu percaya ya, alhamdulillah seperti itu sehingga tidak tersangkut apa-apa. Baik ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita beralih ke poin ke-20. Halaman 96. Poin ke-20.
i'tiqaduhum anna af'alas saharati wal kuhani min karamatil awliya. I'tiqaduhum, keyakinan mereka, anna af'alas saharati, bahwa perbuatan tukang sihir, wal kuhani, dan dukun, min karamatil aulia, termasuk karomahnya para wali. Ya, ana ulangi, keyakinan mereka bahwa perbuatan-perbuatan tukang sihir dan dukun itu termasuk karomahnya para wali. Al-mas'alatul ishruna, masalah yang ke-20. I'tiqaduhum, keyakinan mereka, fi makhariqis saharati, dalam keanehan-keanehan sihir, wa amsalihim, dan yang sejenisnya, annaha min karamatil salihin, bahwa hal itu termasuk karomahnya orang-orang soleh. Wa nisbatuhu ilal anbiya'i, dan penisbatannya kepada para nabi, dan penisbatannya kepada para nabi, kama nasabuhu li Sulaimana alaihi salam, sebagaimana mereka menisbatannya kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah bagian dari yang sebelumnya kita bahas tentang mereka menisbatkan sihir yang ada pada mereka itu karena ajaran dari para nabi. Ya. Ini hanya melengkapi penjelasan itu, bahwasanya keyakinan mereka bahwa keanehan-keanehan yang muncul disebabkan perbuatan sihir itu adalah karomah untuk para wali. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul adalah mukjizat. Ya, mukjizat. Yaitu di mana para nabi ini punya kelebihan. Satu perbuatan yang tidak wajar, ya. Perbuatan yang tidak biasa dilakukan oleh manusia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan macam-macam ya, macam-macam. Nabi Ibrahim misalnya berhari-hari dibakar dengan api yang gak pernah berhenti, ternyata beliau keluar dengan tanpa kurang satu apapun. Ya, Nabi Nuh misalnya bisa memprediksikan akan terjadi banjir yang menenggelamkan bumi sehingga membuat kapal. Ya kan? Nabi Musa misalnya bisa mengeluarkan merubah tongkatnya menjadi seekor ular yang nyata, bukan hanya sekedar sihir. Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit-penyakit berat, ya, sekelas penyakit kebutaan, penyakit kusta, bahkan orang mati pun bisa beliau hidupkan lagi. Macam-macam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya Al-Qur'an yang kata-kata di dalamnya itu tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ya, walaupun orang-orang berusaha untuk meniru isi Al-Quran, tapi tak ada satupun yang sanggup untuk meniru keindahan bahasa Al-Quran. Ini mukjizat bagi mereka. Namun lihat ciri dari mukjizatnya. Ciri dari mukjizat, ya, sebagaimana yang kita pelajari juga adalah itu keluar tanpa diminta.
Itu keluar bukan semau para nabi, enggak. Tapi Allah Ta'ala hanya izinkan di beberapa waktu saja, di event-event tertentu saja. Nabi Musa misalnya, tongkatnya bisa berubah jadi ular. Itu enggak sembarangan, sambil jalan-jalan ular, tongkat lagi, ular, tongkat lagi. Enggak bisa dibuat main-main sama Nabi Musa. Hanya ketika itu saja, ketika ditantang oleh Fir'aun, maka tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Habis itu nggak bisa lagi main-main gitu kan, sambil tidur gitu kan, ular, kelenteng gitu kan, tongkat lagi, ular, kelenteng, nggak gitu. Ya, itu salah satunya. Jadi sekalipun mereka para nabi yang menerima mukjizat dari Allah Ta'ala, tapi mukjizat itu datangnya tidak semau mereka. Itu atas izin Allah Ta'ala dan hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Rasulullah SAW juga kan disebutkan bisa mengeluarkan air dari tangan beliau. Tapi nggak bisa buat main tembak air. Tiba-tiba zerut keluar air itu. Nggak ada. Hanya posisi tertentu yang dalam kondisi-kondisi itu Rasulullah diizinkan Allah Ta'ala untuk kemudian tangan beliau mengeluarkan air. Dan lain sebagainya. Banyak keanehan-keanehan itu terjadi. Nah, nanti bedakan dengan yang dianggap mereka karomah para wali. Sangat berbeda. Karena apa? Mereka bisa melakukan jika mereka mau. Karena mereka bersekutu dengan syaitan, bersekutu dengan iblis, dengan jin yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Gitu. Nah, kemudian untuk para wali juga demikian. Sebagian orang-orang soleh Allah Ta'ala berikan karomah yang tidak diberikan kepada manusia sewajarnya. Contoh misalnya Maryam, Maryam wanita yang solihah, yang kerjanya tiap hari hanya beribadah dan beribadah di dalam mihrabnya atau di dalam tempat ibadah khusus yang dibuat untuk Maryam dan dijaga oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Setiap kali Zakaria menjenguk Maryam, makanan itu lengkap. Entah siapa yang ngirim. Bahkan di dalam tafsirnya disebutkan buah-buahan yang nggak ada di negeri itu, nggak ada. Di Palestina waktu itu, di negeri Arab waktu itu nggak ada buah-buahan seperti itu. Tapi Maryam tiap hari makan itu. Dari mana gitu kan? Contohnya juga bagaimana kondisi Ashabul Kahfi yang Allah Ta'ala jadikan mereka tidur ratusan tahun, tapi fisiknya nggak berubah sama sekali. Nggak berubah sama sekali. Sama seperti mereka saat tidur, begitulah mereka ketika bangun. Yang kita kalau tidur, seharian saja tidur, udah dipanggil dokter antum. Cek masih hidup apa enggak, ya kan? Kalau udah seharian, dari pagi nih dok, tidur dari sampai sore belum bangun juga nih, kan? Itu udah dipanggilin dokter itu. Ini orang masih hidup atau enggak gitu kan? Ini ratusan tahun ya, ratusan tahun tertidur. Sampai udah ganti-ganti ke apa? Model kerajaan yang mereka tempatin itu. Itu salah satu namanya karomah para wali. Yang sekarang wallahu alam ya, itu sulit diprediksi. Karena itu tadi, mereka mendapatkan itu tanpa ada cara-cara khusus. Itu datang begitu saja. Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Nggak ada lalu diberikan, wahai Ashabul Kahfi, pokoknya kalau engkau tidur jatahnya ratusan tahun. Nggak begitu kan? Tidur lagi lah 300 tahun lagi gitu. Nggak ada. Setelah itu mereka udah selesai, meninggal. Maryam juga begitu, nggak bisa pesen. Hari ini apel ya, besok anggur ya kan. Bisa lagi kurma ya, mau yang ajwa sedikit. Yang agak-agak tebel gitu, nggak ada. Itu tiba-tiba datang begitu saja. Nah, begitulah mukjizat, begitu juga karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan itu hanya untuk menguatkan dakwah mereka, untuk mengukuhkan dakwanya, bukti kepada manusia jika Allah Ta'ala berkehendak alam semesta ini akan berubah sunnahnya. Api yang Allah Ta'ala beri kuasa memanaskan apapun
Bagi Nabi Ibrahim tak berlaku. Khusus waktu itu saja. Tongkat yang awalnya benda mati, bagi Nabi Musa alaihissalam khusus waktu itu menjadi hewan yang hidup. Di waktu itu saja. Dan lain sebagainya. Jadi itu Allah Ta'ala berikan untuk menguatkan posisi dakwah mereka kepada umat manusia sebagai bukti kebenaran risalah mereka. Dan itu nggak bisa mereka munculkan tiba-tiba. Itu hanya datang begitu saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan berbeda dengan kondisinya sekarang, ya. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh, yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Mereka menganggap ya bahwasanya kalau ahli agama, kalau pemuka agama harus sakti. Nah, itu dia. Kalau nggak sakti, nggak paten, ya kan? Nggak paten. Kalau air diudek-udek masih warnanya bening aja, nggak jago. Tapi kalau diudek-udek bisa warna merah, kuning, biru, kelip-kelip gitu, wah itu baru orang sakti, ya kan? Ini yang aneh malah, kan? Ya. Begitu dulu orang Yahudi. Begitu dulu orang Yahudi meyakini bahwasanya sihir mereka itu, kenapa mereka bisa melakukan ini dan itu dengan sihirnya? Mereka menganggap kamilah para wali. Ya, kamilah orang-orang menjadi pilihan Allah Ta'ala. Buktinya apa? Tengok ini. Ya, kami bisa lakukan ini, bisa lakukan itu, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, bisa memberikan keburukan dan kebaikan kepada orang dari jarak jauh, dan lain sebagainya. Mereka anggap merekalah orang-orang soleh, merekalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak benar, ya. Nah, itu juga aplikasinya di hari ini, gitu. Jangan menganggap hal-hal yang aneh, yang tidak wajar terjadi pada manusia biasa itu menjadi syarat bahwasanya orang ini dikatakan orang soleh atau sebagai pemuka agama. Ini yang lari dari pemahamannya. Dan itu benar kan? Benar lah, kalau kita di Indonesia itu hal yang banyak begitu, gitu kan. Maka nggak aneh dulu. Ana juga begitu dulu. Baru pulang dari pesantren, ada orang sakit, tiba-tiba datang bawa botol aqua, tolong ditiup katanya. Maksudnya apa ditiup gitu kan? Udah tiup aja gitu kan, nanti itu diminimin orang sakit, diludahin sekalian bisa. Berlebih marem gitu kan. Nah bener itu kejadian anak pribadi. Ada orang sakit minta ditiup, tiup apa? Anak nggak ngerti waktu itu, yang nggak ngeh aja. Maksudnya apa? Oh rupanya sekarang baru paham. Ya, karena ada kejadian seperti itu. Dan memang di beberapa daerah, ya di negeri kita memang seperti itu. Yang lazim bagi mereka adalah kalau orang udah pakai jubah putih, pakai udah sorban lilit-lilit, ya kan? Kemana-mana bawa buah tasbih, ya kan? Wah ini orang sekali kepret mencelat ini, kan gitu. Hati-hati, preman pun minggir kalau udah kayak gitu. Bukan karena apa? Nggak ada duitnya. Ya, jadi begitulah di beberapa tempat yang muncul. Wallah alam di Medan apakah seperti itu atau tidak. Yang gede-gedenya saya nggak tahu. Tapi kalau di beberapa daerah yang Anda pernah tinggal dulu di sana seperti itu. Jadi kalau udah dipanggil Pak Kiai, kalau udah dipanggil Pak Ustadz, itu syaratnya apa? Minimal jago nyembuhin orang. Itu minimal tuh. Padahal nggak pernah belajar kedokteran sama sekali, nggak pernah. Obat-obat herbal aja pun dia nggak kenal gitu. Obatnya nyebul doang, buih, bawa pulang sana. Kalau nggak sembuh, kurang syaratnya, sini lagi. Buih lagi, nggak sembuh lagi, kurang syaratnya, sini lagi itu kan. Buih, meninggal, memang udah waktunya itu. Gitu aja dia, gitu aja. Disebut buih, sembuh, kan? Apa? Awak yang jago itu, yang macam-macam. Besok aku sebul kau kan. Begitu memang, masya Allah kan. Ya masyarakatnya juga yang ya salah sendiri ditokok-tokoin mau. Kan gampang kan? Antum datang ke rumah anak, Ustaz tolonglah Ustaz ini anak sakit. Bawa ini. Nggak sembuh, kurang maharnya. Besok ayamnya 2. Ya kan? Kurang lagi nih, kerbau kan. Ya kan? Sembuh kan? Nah, tengok kan?
sembuh, makanya nurut kalau dibilang. Padahal nggak ada kuasanya sama sekali. Nah ini yang harus diperhatikan ya ikhwah. Tidak ada Allah Ta'ala tetapkan seorang pendai, seorang yang mengajak di jalan Allah Ta'ala, seorang yang mengajak kepada kebaikan itu memiliki mukjizat. Buktinya apa? Banyak para nabi yang meninggal dalam keadaan tragis. Ya, Nabi Isa alaihissalam ya kan. Kalau itu seandainya benar, lihat disalib. Nabi Zakaria meninggalnya seperti apa? Digergaji oleh kaumnya sendiri. Begitu juga nabi-nabi yang lain, banyak yang akhir hidupnya itu sangat sadis cara perlakuannya. Banyak yang begitu. Jadi nggak perlu, Rasulullah SAW sendiri kan kita tahu kisahnya. Bagaimana beliau di Taif dilempari, diludahi, dicaci maki, dibilang orang gila, berdarah kepala beliau, kaki beliau. Ya kan? Di perang Uhud beliau itu sampai copot giginya, beliau kan pecah itu, dipukul benda keras. Kalau memang beliau itu sakti, sekali kibas saja itu pakai sorbannya kan, mencelat semua orang-orang kafir. Tapi Allah Ta'ala tidak meletakkan mukjizat itu, tidak meletakkan kesaktian-kesaktian itu untuk orang-orang soleh semau mereka, tidak. Ada hanya pada sebagian orang, dan itu kadang tidak dengan kemauan dia secara pribadi. Itu mau Allah Ta'ala agar menjadi bukti bagi orang lain. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka bagi kita, ini kembali kepada diri kita, jangan pernah berangan-angan punya kesaktian seperti itu ya. Celaka kita kalau belajar agama, memperdalam ilmu agama, tujuannya agar bisa sakti. Wah udah salah jalan ya. Udah salah jalan. Nabi SAW nggak pernah ajarkan kepada kita untuk bisa terbang, ya, nggak pernah. Rasulullah SAW nggak pernah ajarkan kita bisa tiba-tiba duit yang tadinya nggak ada di dompet tiba-tiba jadi penuh. Itu nggak ada. Rasulullah SAW ajarkan seperti itu, ya kan, nggak ada. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi sunnatullah tetap berlaku sebagaimana mestinya, dan begitu juga kita memperlakukan orang lain. Jangan kemudian kalau kita melihat orang katanya berilmu tapi nggak ada sakti-saktinya tuh, ku lempar batu benjol dia, ku pasang bannya, ku kasih paku bocor juga rupanya ban keretanya. Wah nggak sakti ini kan. Ayamnya ku colong nggak tahu Ustadz itu, wah nggak sakti itu kan. Nggak ada begitu. Ya orang berilmu tetap aja manusia biasa ya, manusia biasa yang tidak punya yang kita sebut seperti kesaktian-kesaktian seperti itu ya. Maka ini yang perlu kita perbaiki, ini yang perlu diperbaiki. Jangan balik lagi kita ke zaman jahiliyah, jangan balik lagi. Dulu kayak gitu keyakinan itu keyakinan orang-orang jahiliyah, iya. Berarti sekarang balik lagi Ustaz kayak zaman dahulu. Ya sebenarnya nggak pengen, cuma ya memang kondisinya seperti itu. Sebagian orang berpikirnya seperti itu, balik lagi kayak zaman jahiliyah lagi. Jadi apa yang kita lakukan Ustaz untuk bisa mengobati masyarakat kita seperti itu? Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajak mereka kepada tauhid ya. Ajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata ya. Ajarkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Ajarkan kepada mereka bagaimana dalam beragama ini perlu berilmu, baru bisa mengamalkannya. Gitu. Jadi senada antara ilmu dengan amal itu jangan pernah dipisah. Ajarkan kepada mereka pelan-pelan. Gitu. Jangan mau merubah orang itu seperti membalikkan telapak tangan, nggak begitu. Rasulullah SAW aja berapa tahun dakwahnya di Mekah? 13 tahun ya kan? Itu lama apa sebentar? Hah? Lama lah. Kalau kita sekarang mulai, misalnya umurnya berapa sekarang? 30. Ya, misalnya 30. Kalau 13 tahun kemudian berarti sampai umur 43 tahun. Tapi itu kan Nabi gitu kan.
yang dakwahnya dibimbing oleh Allah Ta'ala. Kita dakwahnya dibimbing siapa? Ya entah siapa gitu kan. Ya udah kali 2 lah. Nabi 13 berarti ente 26. Berarti kalau sekarang 30 tambah 26 56 tahun. Dan Rasulullah SAW 13 tahun itu belum dibilang berhasil juga. Orang terusir kok. Ya kan? Endingnya terusir dari Mekah. Berarti umur 56 tahun diusir dari kampung. Nggak begitu kali ya. Baru diusir itu, baru diusir, belum lagi gitu kan. Nah, di Mekah berapa tahun? 10 tahun. Kita kali 2 lah, 20 tahun. Udah sak meninggal ya. Ya memang begitu. Artinya kita mungkin dalam dakwah ini ya apa ya, andilnya kecil-kecilan aja lah. Apa andilmu? Ya kalau nuntut ilmu Ustaz, ya ikut-ikut kajian begini-begini aja lah Ustaz. Tapi insya Allah Ustaz, anak-anak nggak kayak anak lagi, gitu misalnya. Anak akan berusaha punya anak banyak. Anak akan cari nafkah. Ini anak-anak pokoknya harus belajar ilmu agama. Ya kan? Masalah dia mau jadi pedagang, mau jadi ustadz, mau jadi apalah dia di masa depan, yang penting anak selama hidup akan janji bekali mereka dengan ilmu agama. Biar mereka kalau jadi pedagang kayak Utsman bin Affan, kalau jadi pimpinan kayak Khalid bin Walid, ya kan, kalau jadi pimpinan kayak Abu Bakar As-Siddiq, ya begitu-begitulah. Nggak masalah. Jadi Ustadz, anak akan punya andil dalam agama ini, punya anak-anak yang terdidik secara agamanya. Wah itu kan keren tuh, mantap itu. Ya kan, disitulah kita. Jadi memang dakwah ini Rasulullah SAW aja butuh 23 tahun untuk menuntaskan tugasnya sebagai seorang Rasul. Kita berarti ya mungkin di bagian cucu nanti baru nampak buahnya, begitulah kira-kira. Di bagian cucu baru nampak buahnya. Di bagian kita ya begitu-begitu aja lah masih gitu kan, belum terlalu nampak. Ya, belum terlalu nampak. Nanti tapi di cucunya awak udah cengap-cengap nampak. Alah cucuku hafal Quran, alhamdulillah. Awak udah cengap-cengap kan? Tapi kan udah bangga itu. Ternyata cucuku yang ini hafal Quran, yang ono hafal hadis, yang ini jadi dermawan dan segala macam. Wah, gitu dia. Itulah disebut dengan mengambil andil di dalam agama ini, ya. Dalam dakwah ini kita ambil posisi-posisi itu. Ya, apapun kondisi kita, bagaimanapun sikap kita, dan apapun latar belakang kita, ambillah bagian-bagian itu di dalam dakwah, ya. Kalau nggak ada sama sekali, ya kan, disuruh nikah nggak mau, cemana mau punya anak, ya kan, disuruh cari duit malas, gimana mau sedekah, belajar pun ogah-ogahan, gimana mau berilmu. Ya di mana posisi Anda sebagai seorang muslim itu bagian apanya gitu kan? Ibarat kalau kita dalam tentara perang, ini bagian apa? Di dalam satu pasukan jadi tukang masak aja pun bermanfaat gitu kan? Kasih makan sama pasukan. Lah ente jadi apa? Malah jadi beban. Aduh ya. Janganlah malah jadi beban, makan paling banyak, kerja tak ada gitu. Ya ikhwah, begitulah. Ikhwah billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Taib ya. Jadi balik tadi ke poin kita bahwasanya itulah keyakinan orang jahiliyah terdahulu. Ya, keyakinan mereka bahwasanya sihir yang ada pada mereka itu, yang bisa mereka amalkan itu adalah bentuk karomah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak pernah sama sekali Rasulullah SAW mengajarkan kita hal-hal yang seperti itu. Itu hanya bagian dari kemuliaan Allah Ta'ala kepada beberapa orang hambanya saja. Dan adanya itu pun tidak, kadang tanpa sengaja, muncul begitu saja dan susah untuk mengulanginya lagi. Momennya hanya momen-momen sekelebat mata gitu saja terjadi. Tak bisa mereka ulangi semau-maunya. Adapun kalau bisa dilakukan semau-maunya, sekarang mau jalan di atas air gitu kan. Sekarang tiba-tiba memunculkan uang, muncul uang segala macam itu kan. Yakinlah ini adalah perbuatan syaitan, karena mereka sudah mau merendahkan dirinya di hadapan syaitan, mau menjatuhkan marwahnya sebagai manusia yang dahulu iblis diperintahkan sujud kepada Adam, tapi ternyata ada cucunya,
anak keturunan yang mau berbalik sujud kepada iblis, maka wajar kalau dia kemudian dapat jatah dari iblis ya. Jadi antum nggak usah heran, hebat ya sakti, gimana kita ngelawannya? Kok bingung? Nggak usah bingung ya, nggak usah bingung melawan orang-orang yang seperti itu, yang hakikatnya lemah, yang hakikatnya iblis, syaitan segala macam itu lemah. Mereka lemah di hadapan Allah Ta'ala, mereka lemah berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran. Makanya jangan keder ya kan, antum melihat orang kesurupan lari ya kan, cari ustadz, di mana rumah ustadz, berapa nomor HP ustadz, antum tahu ini ada orang kesurupan ini lah. Emang ente nggak hafal Al-Fatihah rupanya, nggak hafal kulhu nggak hafal juga itu, ayat kursi nggak hafal juga. Ente muslim apa enggak sih gitu. Mesti kali ada orang kesurupan, keluarga kesurupan, ada nomor ustadz sebelah nomor ustadz nih, ustadznya di mana itu kan. Nggak begitu ya, nggak usah antum ketakutan kali sama jin itu, malah ngekeh jinnya itu, kalau nampak tuh kekeh dia. Goblok nih orang katanya, padahal dia hafal ayat kursi. Buyutku aja si setan katanya. Buyutku dulu aja udah dikasih tahu, dia udah dibocorin rahasia kita, bahwasanya satu ayat yang paling dibenci oleh iblis yang mereka ketakutan adalah ayat kursi. Dia apal, dibawa takut, kewe, kabur dia. Orang apa itu kan. Ini nggak usah takut dengan hal-hal yang seperti itu. Ya kan? Tinggal mentalnya aja paling ya kan. Nah, mentalnya yang disiapkan, ya kan. Sama kayak antum berhadapan sama preman, padahal bawa pistol, tinggal dor mati itu orang. Tapi nodongkannya gelek. Mana takut premannya? Mana takut ya kan? Mau premannya letoy pun kalau antum pegang tembaknya geter-geter, ada diketawain sama preman itu. Mau ngapain katanya? Mau nembak. Bisa rupanya. Ya jangan, kalau udah tahu baca ayat kursi, yakin bahwasanya itu adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibenci oleh syaitan, bacain tanpa ragu. Nggak usah ragu, bacain aja. Nggak ngaruh dia sama ustaz, ngaruh, pasti ngaruh. Cuma kan namanya nggak nampak, itu hal yang gaib. Ya kan, kalau bentuknya terbakar kan nggak nampak jadi api gitu kan. Kalau ditunjukkan sama antum juga nanti yang sombong gitu kan. Ku baca ayat kursi ustaz, berasap dia. Ku baca ayat kursi ustaz, putus tangannya. Sakti. Antum yang sombong nanti. Kalau itu dinampai kan. Makanya mungkin itulah hikmahnya kenapa nggak dinampain. Tapi sebenarnya itu ngefek, ya, itu ngefek, cuma nggak nampak aja. Nah, makanya baca terus dengan penuh keyakinan. Biarin aja, dia mau ngomong apa, dia mau gimana, diamin aja gitu kan. Bacain aja. Jadi nggak usah lagi lah kalau ada orang kesurupan, ada nampak saudaranya terkena sihir gitu, lalu sibuk cari nomor HP Ustadz. Alah, anak paling males kalau dapat WA, dapat telepon kayak gitu-gitu. Ustadz, tolonglah Ustadz, udah jam 11 malam. Tolonglah Ustadz, aduh astagfirullah, jam 11 malam. Mau ditolongin tapi kok ya udah jam berapa, tengah malam, ditolongin, aduh gimana. Jadi nggak usah berlaku seperti itu ya. Sama kita orang Islam, sesama muslim kita sama ya. Belum tentu juga antum yang baca ayat kursi, ustadznya yang baca ayat kursi lebih hebat bacaan ayat kursi ustadznya. Belum tentu juga, nggak tentu juga itu. Nanti malah malu ustadznya. Udah capek juga aku bacain, nggak ada efeknya juga gitu kan. Sama aja kita. Ya enggak, itu Allah Ta'ala yang maha tahu ya. Allah Ta'ala yang maha tahu seberapa keimanan kita. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apa yang kita dapatkan walaupun sedikit, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan itu menjadi tabungan amal kebaikan kita nanti di akhirat, dan juga kebaikan yang bisa kita sampaikan kepada orang lain sehingga menyelamatkan mereka dari ketersesatan di dalam beragama. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ada pertanyaan? Ya. Masalah ke-19 ini yang dijadikan keyakinan orang-orang yang bertawasul kepada orang-orang saleh. Bukan, yang nomor 19 ini malah mereka mencela. Ya, mencela. Cuma itu tadi, perbuatan sebagian orang yang bertawasul kepada orang-orang soleh ini kemudian dijadikan olok-olokan kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam gitu. Lihat kan ibaratnya gini, alah orang Islam sama aja. Katanya nggak boleh nyembah patung. Kalian kan ganti patung aja gitu kan. Kami nyembah patung, kalian ribut kali. Itu orang Islam, ya kan? Kelakuannya, jangankan patung, pohon dikejar-kejar katanya. Pohon dikejar-kejar. Huruf Arab entah apa-apa isinya pun. Balonku ada 5 rupanya tulisannya. Disembah-sembah kan. Nah kan begitu kan. Tahap orang Islam ini kan, ajarannya nggak jelas sekali gitu. Nah begitulah resikonya itu kan. Siapa yang berbuat, siapa yang dikenain perbuatannya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain lagi? Taib, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.